lagi di channel YouTube saya di Ambar Kurniawan It's My Journey. Kali ini saya ketemu dengan teman, sahabat, kayak saudara dengan Mbak Wiwi yang notabene-nya sangat sibuk banget. Makasih loh Mbak, spesial banget bisa ketemu range waktu berapa bulan? 4 bulanan ya? Iya. Ya 4 bulanan baru bisa ketemu ini karena memang wangel banget. Sama-sama sibuk, beliau juga sibuk banget. Ya lebih sibuk gue lah. Mbak Wiwi kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah sehat. Sambar sehat juga. Sehat selalu, amin. Puji Tuhan dengan kondisi yang sekarang ini, ya kita memang harus jaga kesehatan yuk. Benar. Apalagi sampean ya, yang dunia kerjanya berhubungan dengan kesehatan full. Aku tuh pengen ngerti loh Mbak, apa ya istilahnya, sampean tuh asli mana? Aku dari daerah, aslinya tuh dari Jawa Timur, tepatnya di Ngawi. Perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi saya adalah urban. Kaum urban yang berusaha untuk hidup di ibu kota. Teman-teman, Mbak Wiwi ini adalah flight nurse yang benar-benar punya sertifikat ya Mbak ya. Alhamdulillah apa sih ya. Bahasanya kok flight nurse ki bahasanya kangen ya. Bahasa Indonesianya apa? Perawat udara sih. Perawat udara. Perawat udara. Jadi di dunia aviasi itu bahwa tidak cuma pilot, pramugari, tetapi duniamu ya sama dengan dunia aviasi ya. Bisa berkaitan. Ya, Iya, kita berkaitan atau berkolaborasi ya, karena pilot, pramugari dan pesawat kan lebih ke transportasi. Nah, kita kan lebih ke transportasi medis gitu kan. Ya. Untuk saat durunge masuk ke ini Mbak Wiwi. Yang berat-berat. Berat ya. Aku pengen tahu perjalananmu dulu Mbak sebelum sampean menjadi perawat udara atau flight nurse yang bersertifikat resmi ya, tidak diakui. Itu awal karirnya ya Mbak? Awal karir ya basically kan memang saya sebagai seorang perawat, ya lulusan sekolah perawat. Alhamdulillah saya udah di level master ya. Sekolah pasti orang bosen-bosen gitu. Iya, kalau pendidikan formal saya sudah di S2 keperawatan dan sekarang lagi ngambil spesialis medical bedah. Jadi spesialis keperawatan medical bedah. Insya Allah udah mau lulus, udah mau selesai. ya gitu. Pokoknya basically sih saya dari perawat, terus kemudian biasalah ya dari daerah kita merantau ke Jakarta dulu. Terus dari Jakarta tahun 2000 tuh saya ke Jakarta, terus tahun 2006 2007 saya kebetulan ada kesempatan bekerja di luar negeri sebagai seorang perawat, terus kemudian Middle East ya. Sebagai profesional ya? Ya. Kita kerja sebagai perawat di bawah Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Jadi pekerja formal perawat di sana. Berapa tahun? 2006 sampai 2012. Berarti berapa? 7 ya? 6-7 tahun lah. 6-7 tahun. Ya. 6-7 tahun. Nggak pulang-pulang nih? Pulang dong, pulang. Kalau kita itu bisa pulang 2 kali setahun. Setahun 2 kali. Tapi jatah kalau dari government itu cuman 1 kali kayak tiket pulang cut. Jadi dalam 1 tahun itu kita dapat cuti kayak 45 hari, terus dapat free tiket, return tiket ke negara asal. Tapi kalau misalnya kita mau bagi 2, kita bisa kayak ngambil misalkan 20 atau 30, 15, tapi tiketnya cuma di cover 1 kali aja. Yang kedua bayar sendiri gitu. Tapi saya sih biasa pulang setahun sekali sih. Jadi aja.
kowe untuk kepulanganmu dijamin atau dibiayai oleh government. Ya, pemerintah Saudi Arabia. Terus saya rada bingung aku. Jadi kamu itu neng Arab ini memang khusus diminta oleh government, under government. Iya, kalau jadi gini, kalau kita bekerja kalau pekerja profesional atau yang memang bekerja under government atau Ministry of Health itu sih dijamin ya di sana. Dari segi salary juga jauh lebih besar. Mohon maaf. Oke. Ya itu faktanya kan, memang begitu dijamin. Maksudnya dari salary, kemudian juga sampai ke flat atau tempat tinggal kita pun disediakan akomodasi semuanya disediakan. Ya sampai yang tadi dalam setahun kerja itu 45 hari libur dan diberikan tiket pulang pergi free gitu. Segitunya mereka appreciate dengan tenaga medis ya gitu. Even itu dari luar ya, foreigner. Kalau kita kan jatuhnya di sana foreigner. Tapi begitu sampai ke sana sama sih, kita harus juga ngikutin prosedur kayak ikutin nursing council-nya, licensee di sana seperti itu. Jadi untuk dapat itu juga nggak gampang gitu. Ada beberapa proses yang memang harus diikutin. Sedikit sharing Mbak, supaya teman-teman ya generasi di bawah Mbak Wiwi yang ada di daerah pun sebenarnya kan mereka punya kesempatan yang sama tuh untuk itu. Tahapannya pengen bisa keluar ya. Kalau sekarang sih malah jauh lebih gampang ya. Kalau dulu itu agak susah. Kalau sekarang udah terbuka lebar, nggak cuma di Middle East, kita bisa sekarang tuh pekerjaan di luar negeri, informasi kan juga lebih gampang didapatkan dari internet, nggak seperti yang dulu. Kalau zaman saya dulu tuh kayaknya internet masih belum terlalu booming kayak sekarang kan. Banyak cara untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Mungkin bisa di kampus-kampus biasanya sih pemerintah kita juga Depkes, terus kemudian juga Kementerian Kemenlu, Kemenaker itu biasanya ada kok, misalkan mereka kayak G2G gitu kan, government to government project gitu ya, yang berkaitan dengan kesehatan mereka akan siap lemparkan ke Kemenkes, terus kemudian mereka akan share kayak gitu sih. Banyak bisa dicari di googling aja, banyak, sudah terbuka luas sekali, bahkan sampai ke Amerika, ke Australia, Jepang, banyak lah. Lebih gampang sekarang. Ya. Yang penting siap aja, siap. Skill apa yang dibutuhin, Mbak? Yang pasti harus kompeten sebagai seorang perawat sendiri. Jadi sebelum ke sana sebaiknya juga sudah punya pengalaman dulu di Indonesia supaya juga nggak kagok nanti kan di negeri orang. Maksudnya baru fresh graduate kemudian langsung kerja di negara orang itu biasanya agak ngalamin kesulitan karena dia tidak tahu, belum punya basic lah, atau ibaratnya belum diasah nih gitu kan, belum diasah udah langsung dicemplungin ke yang ibaratnya entah berantah, kita nggak tahu nanti situasinya. Pun saya yang udah berpengalaman waktu masuk ke sana kan udah kurang lebih saya bekerja sebagai seorang perawat itu sekitar 5 tahunan kan, itu aja masih kagok dengan adaptasinya, kemudian juga interaksi dengan tenaga kerja yang di sana. Misalnya dari dokternya kan bermacam-macam tuh. Ada yang dari Western, ada yang dari Middle East sendiri, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Filipina, dan bahasa salah satu yang harus memang benar-benar sih dikuasai ya. Bahasa Inggris sih paling nggak kuasain satu bahasa deh. Tapi kalau bisa lebih itu akan lebih baik gitu. Jadi kayak bahasa Inggris, kalau bisa tambahan lain, bisa bahasa lain lebih bagus gitu. Ya, at least berbekal dasar utama ya bahasa ya. Ya, bahasa. Terus ditopang lagi dengan ya secara regulasi kan apa jenisnya mau? Regulasinya. Secara regulasi. Secara akademis dia juga udah memang satu bersertifikat, kemudian juga dia punya license, artinya di sini license di Indonesia, nanti di sana juga kita daftarin sebagai perawat di sana gitu. Jadi artinya perawat luar negeri yang sedang berpraktek di luar negeri gitu. Tapi nanti di sana ada ikut namanya SNC ya kalau di Saudi sih. Setelah neng Saudi, hijrah lagi nggak? Hijrah lagi maksudnya gimana tuh? Ya, pulang atau langsung meneruskan perjalananmu untuk pekerjaan di tempat lain?
Oh enggak, setelah pulang emang salah satu alasannya karena memang family reason kan, karena menikah waktu itu. Jadi kan I have to choose gitu kan, balik ke sana atau memulai karir di Indonesia. Terus karena saya pikir saya udah 6 tahun waktu yang cukup buat saya kayak nabung gitu kan. Ya alhamdulillah pulang dari sana ada sesuatu yang udah saya pegang nih gitu, udah punya tabungan. Saya rasa udah cukup deh, cukup lah untuk saya seorang single gitu kan. Terus kemudian married kan 2011, 2011 ding. Aku married 2011, married udah settle back for good. Ya udah cari-cari apa potensi apa yang bisa saya kerjain di sini gitu. Loh, tak pikir kamu kan Mbak di mana sempat ke mana? Cina apa Taiwan ya? Enggak. Bahasa Mandarin dari mana? Oh, itu ada historinya. Itu waktu bekerja di Indonesia. Di Indonesia. Oh, berarti setelah pulang dari Saudi dengan berbekal skill. Kalau bahasa memang kalau dari bahasa sih dari saya masih SD itu udah ibaratnya tuh saya bersyukur sekali sama nenek ya. Kalau aku bilang mbah tuh dia itu, saya benar-benar berpikir dia tuh seorang yang visioner. Maksudnya di saat itu orang nggak mikir kan, ngapain sih ngelesin anaknya, ngapain ngelesin cucunya. Even ibu saya tuh nggak memikirkan itu, tapi nenek saya tuh sangat concern, dia datengin orang buat ngelesin saya bahasa Inggris dari zaman saya SD. Oh iya? Ya, itu di zaman di Ngawi kono? Iya, di Ngawi, bayangkan di era 80-an. Seorang nenek-nenek gitu kan, terus dia mau spend uang buat ngelesin anaknya itu, cucunya itu, menurut saya udah yang pemikiran visioner, bahwa dia mempunyai vision bahwa nanti dia dengan bahasa Inggris nih anak punya modal. Dari nenek sing punya pemikiran pada zaman sama jarang loh yang punya pemikiran visioner. Nggak cuma mikir, mesti ngeluarin duit juga. Loh ya. Bayangkan. Ya. Effortnya harus ada juga, ya. Seperti itu, bahwa cucu itu harus punya modal bahasa Inggris. Aku nggak tahu juga. Tapi dulu sebel sih, ngapain sih udah sekolah terus sore-sore mesti belajar lagi gitu kan. Tapi ya alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Berkat Mbak saya bisa seperti ini. Dan yang tadi saya bilang kan, memang bahasa itu sangat diperlukan, apalagi dengan dunia yang saya geluti sekarang kan, terbangnya nggak domestik aja, malah yang paling banyak luar negeri kan. Sementara kalau untuk dealing dengan tim di luar ataupun koordinasi kan semuanya pakai bahasa Inggris, jadi ya memang udah kayak second language-nya gitu, bahasa kedua yang kita pakai sehari-hari gitu. Bahasa Mandarin belajar sekarang ini? Mandarin sih di sini kebetulan dulu kan adalah kayak pertukaran profesional lah di salah satu rumah sakit. Nah kebetulan aku yang ngedampingin mereka, terus ya sudah akhirnya autodidak aja belajar sama natif ini gitu. Oh dari situ? Ya betul. Makanya pas waktu itu dapat case Taiwan ya kita ya? Ya. Bingung, bisa berkomunikasi tapi karena mungkin ada pengalaman. Aku nggak tahu kalau mungkin ini belajar di sini kok sama kayak bahasa Inggris, jadi kita cuma di kayak Taiwan enggak gitu. Di sini justru sama kan, bahasa Inggris juga kita belajar di sini aja. Gitu. Oke. Terus mulai setelah pulang balik apa yang kamu lakukan? Pulang sempet nggak ngapa-ngapain. Sempet break sebentar, terus kalau berpikir kita mau balik lagi ke rumah sakit, kayaknya udah mulai bosen. Dalam arti bukan mulai bosen ya, kayaknya pengen challenge yang baru deh, tantangan yang baru gitu kan. Tapi kan waktu kesini, balik ke sini, setelah Saudi ke sini, sempat naik rumah sakit atau? Enggak. Sama sekali enggak. Tadi pas waktu ada pertukaran itu sampai itu sebelum berangkat ke sebelum ke Saudi itu kan ada inilah dari China ke Indonesia ada transfer ilmu lah atau apa gitu sih di rumah sakit gitu, jadi yang setelah balik naik opo. Nah
PR itu Mas, mau ngapain nih gitu, biasa terima duit tiap bulan ya kan, terus nggak punya duit, bukan nggak punya duit sih, maksudnya ya mungkin yang mengharapkan dengan yang sudah ada. Iya betul, kan saya mesti mikir nih, mesti ngapain nih, apa nih ya yang bisa bisa saya kerjain gitu kan. Terus sebenarnya sih ini agak berbeda, tapi pasti satu kaitan dengan dunia medis, dunia keperawatan juga. Mulai dari home care ya, home health care pelayanan perawatan di rumah. Nah, dari situ waktu itu saya lupa deh dimana saya cemplungnya ke jadi flight nurse ya. Enggak sih, sebenarnya di Saudi pun saya juga transport nurse. Jadi memang sudah kerjaan saya kayak mindahin satu pasien. Iya, saya masuk di NET kebetulan. Neonatal emergency transport, kebetulan spesialis saya ya sebenarnya, walaupun adult juga, karena kita kan diputer tuh dari yang di ruang bayi, di ruang anak, di ruang dewasa gitu, tapi memang saya tuh sebenarnya lebih spesialis di neonatal transfer, tapi adult juga, mostly malah di sini malah sekarang adult, walaupun ada case-case bayi ada juga, ya we can do gitu kan. Dari berbekal aku melihat satu potensi peluang bisnis yang mungkin pada saat aku nggak tahu ya, mungkin pada saat itu wah ini peluang bisnis yang jarang orang kerjakan. Belum banyak pada ya, saat itu belum ya, dan profesi perawat udara kan memang di Indonesia juga belum terlalu dikenal sebenarnya, itu belum banyak orang tahu juga. Oh itu ada ya perawat udara itu gitu. Pun saya pun juga bingung waktu awal untuk gimana ya buat sertifikasi sebagai license sebagai dari home care ke saya bergerak di bidang transportasi yang lebih ke udara daripada dari yang darat ke udara ya. Ya waktu itu sempat ada yang kebetulan ada medical assistance company lah, perusahaan medical evakuasi yang kebetulan membutuhkan skill saya. Iya, kebetulan membutuhkan perawat ya, perawat udara ya, dan memang yang dibutuhkan adalah ICU nurse backgroundnya, karena kan memang pasien-pasien yang ditransfer kan lumayan berat ya, lumayan berat, dan memang membutuhkan critical care skill kan ya. Kebetulan kita memang kompeten dan mampu, ya udah saya mulai ikut terbang terus sampai sekarang. Saya kelingan nggak terbang pertama kali, case pertama kali pun kemana? Itu mana ya? Saya akeh bu. Pertama kali terbang itu ketika kamu dapat kesempatan loh Mbak. Ini Singapura ya? Singapura. Saya ke Singapura ya. Singapura. Itu first timer, terus dengan saya sambil minum ya. Pertama kali, itu malah komersil. Pertama kali dan komersil. Belum pakai private jet? Belum private jet. Komersil, pasiennya stretcher. Masih ingat banget tuh, pakai tracheostomy. Terus suruh milih waktu itu. Ada kendala juga deh di bandara. Waktu itu di Singapura suruh milih salah satu dokter atau perawat yang ikut ke ke apron lah ya. Ke apron kan biasa kan misah tuh. Penumpang sendiri, ini sendiri kan. Terus sama-sama baru, si dokternya juga baru gitu kan, saya juga baru gitu kan. Pertama kali terbang apa? Aduh gimana ya, akhirnya negosiat, akhirnya boleh dua-duanya. Aduh lega kan akhirnya. Tapi ya that's a good experience gitu pertama kali. Tapi ya sebenarnya sih pada prinsipnya sama sih, transport pasien di bawah dan udah di atas itu sama. Cuman memang ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan gitu kan. Dan pasti berbeda ya, namanya atmosfer di bawah sama atmosfer di udara. Apa efeknya ke pasien, apa yang mesti kita kerjakan. Itu sebagai seorang, kalau saya kan perawat udara, mesti tahu dan mesti ngapain gitu kan. Kayak apa yang mesti kerjain nih buat pasien kamu supaya dia nyaman selama penerbangan gitu kan, kayak gitu. Jadi dengan pengalamanmu sekarang ini ya Mbak ya, kalau aku melihatnya itu ya kita sama
sama-sama di bidang yang sama. Kalau Mbak Wiwi di provider atau asistennya, saya di bagian transportasinya pesawatnya. Yang punya pesawat dia. Oh, kalau cari pesawat ke Mas Hamba. Jadi dengan seperti itu, aku sempat amazed loh, Mas, sempat kagum gitu loh. Pertama kali kenal ya, di lounge, sampean ya sama teman, salah satu case teman yang kamu dimintai, oh, nah, ini tuh orangnya. Aku kan denger gitu loh ceritanya Wiwi Nafi gitu. Itu tahun berapa ya? Lupa loh. Lihat sih. Saking bisu ya. Perawatnya duduk mainan handphone, aku duduk depan kono kuwi. Terus Mbak Wiwi, ya nanti ini. Oh, iki to wong. Sorry ya, aku bukan mendiskriminasikan ya. Wong iki pinter. Siji kok jenenge wae ya. Di wong kota. Pasporku kelahiran Ngawi. Tetapi aku sangat exciting gini. Orang ini pintar mengambil peluang bisnis ya. Dalam arti gini. Ketika orang tidak banyak melakukan itu, gue bisa memprovide dokter-dokter yang punya experience seperti itu. Dari dulu ya, zaman dulu. Saya ngerti gue ya, koreksi kalau salah. Semua dokter yang punya experience evakuasi dan nggak punya alat, ya dia sewa, dan kue menangkap itu peluang bisnis. Aku sampai sebenarnya ada 2 orang, dua-duanya ini jenis orang daerah. Satunya kue. Kalau aku bilang sampai sekarang, menurut aku pribadi 2 orang ini pintar mengambil peluang bisnis yang dibutuhkan pada saat itu. Dan dua-duanya ini cewek kabeh, satu dari gue mempunyai bidang bisnis yang sama, tetapi pada saat kedepannya ada bisnis yang lain, mereka memanfaatkan. Aku bilang dia pintar. Aku sampai, oh, iki to. Oh iya, enggak uang kampung, tetapi pintar ngambil peluang bisnis. Iya, maksudku bagaimana menangkap kepikiran itu, gitu ya. Kepikiran kau ngono. Iya sih, benar yang Mas Ambar bilang, kalau mungkin nggak semua orang bisa menangkap peluang. Iya. Artinya kan kadang-kadang kalau kita ngalamin kesulitan itu bukan masalahnya yang kita lihat kan, solusinya kan. Oh ternyata nggak punya ini bisa begini ya, nggak ada ini bisa begini ya. Oh ya udah gitu kan. Gimana kalau saya bisa provide semuanya di satu tempat, one stop service gitu kan. Misalkan kayak orang hanya membutuhkan jasa perawat saja, tapi kita bisa provide juga equipmentnya. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah kita sudah malah punya benderanya sendiri sampai ke ambulan, sampai sekarang juga berkembang kliniknya pun juga ada. Jadi ya itu tadi sih berdasarkan dari memang ada kebutuhan, dan kalau memang kita bisa provide, why not gitu kan. Kita provide itu supaya memudahkan klien nggak kemana-mana lagi, ibaratnya nggak ngecer. Ini di sini enggak, just call me, everything settle gitu kan. Ya itu sih. Ya. Pinter ya, masa sih? Aku ini opini menurut aku, 2 wanita ini sini Jakarta perantauan ini pintar. Alhamdulillah. Aku sih nggak bukan pinter sih. Mungkin kalau di awal memang aku melihat peluang. Terus yang kedua juga kalau kita buka, kalau sekarang udah perusahaan sendiri nih Mas, kita bisa kayak kasih peluang kerja kan ke teman-teman ya kan. Itu salah satunya. Aku memang pengen. Ya paling nggak kalau nggak kita bisa berguna buat kita sendiri, keluarga, teman-teman kita ataupun orang-orang lain, itu kan katanya berkahnya lebih kan. Setidaknya itu bisa menjadi berkah buat orang lain juga. Ya. Menjadi perantara berkat buat orang lain. Betul, perantara, betul. Kalau berkat itu dari yang di atas, ya, Mas. Betul, sorry. Betul. Perantara berkat buat orang-orang di sekitarmu. Dan toko medismu Ngawi juga toh? Oh ya, betul toko Alkas ya.
Wah, nah ngomong kesuksesanmu aku sampai Aduh, belum sukses-sukses Lah, apane ya, Thomas, kita. ya Allah. Ya sekarang ilah. Alhamdulillah lah. Karena ini istilah kasarnya itu bisa menjadi saluran berkat buat yang lainnya juga. Teman-teman pernah aku nongkrong nih toko alat medismu juga ngomong sadurunge ning ndi Mas? Wah, aku Mas. Jadi nggak menceritakan, tapi ini bener dari sopirmu loh. Siapa? Mas siapa sih gondrong? Mas Anam. Ya aku pegangin toko kan. Betul, ya. hebat itu. Dia kan tadi ning daerah si Pone ya. Oh ini di. Enggak, bukan. Gue agak ngerti pokoknya daerah ini terus ketika joblos karena dia ini terus ketemu gue yang mempercayakan sesuatu ke dia gitu ya. Dan apa ya, akhirnya itu menjadi berkat buat dia, semuanya baik dan sejalan. Di antara semua nih sing mbok kerjakan, aku bilang perjalanan sukses usaha dan karirmu Mbak, ada nggak yang berjasa? Tinggal Banyak sih. Kalau aku sebutin satu-satu mungkin nggak. Paling ya. Kalau paling kan rambut banyak. Satu mungkin doa orang tua ya. Kalau itu sih aku udah benar-benar ini. Mungkin kalau nggak, mungkin saya seperti ini mungkin berkat apa ya, benih baiknya orang tua atau nenek saya dulu jika saya bisa seperti ini. Tapi juga ada banyak yang membantu apa namanya, ya pasti orang tua sih, orang tua, keluarga, terus juga. Ini kalau ngomong siapa yang itu semua orang sih ada kapasitas atau ada andil masing-masing. Kayak saya Mas Ambar juga berjasa buat saya dari networkingnya Mas Ambar. Kita berkolaborasi, ini juga andil. Makanya saya bilang banyak sih Mas gitu. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi memang keluarga. Karena jujur saya datang ke sini tuh sendiri, nggak ada saudara di Jakarta itu. Ngekos di Bintaro Mas, deket flyover tuh yang mana namanya? Keluar tol veteran yang deket Mustopo. Terus dulu ngekos di situ tuh. Saya naik motor Mio-nya hilang. Hilang, iya. Seru deh pokoknya perjuangan. Tuh kos-kosan masih ada nggak ya? Gue nggak tahu deh. Ini perlu dicari. Perlu dicari ya. Karena napak tilas ya, napak tilas. Bagian dari start awal sejarah. Ya benar. Tapi seru sih, Jakarta itu menurut saya sih kota impian, iya buat yang memang mau jujur, karena perputaran uang di Jakarta kan. Mau maju memang nggak harus di Jakarta, tapi memang kita nggak bisa hindarkan dan kita tidak bisa mengatakan memang peluang paling banyak di Jakarta kan. Itu sih. Memang betul, istilah kasarnya bahwa setiap kali kamu siap untuk menerima tantangan ya di Jakarta. Ya. Kita lihat semua ritme pekerjaan, ibarat kasarnya orang naik motor gak ada yang santai nih ini. Pecicilan kabeh yo. Kejar target. Kalau ada yang dikejar soalnya. Kalau nggak nyampe sana cepat, hilang kesempatan itu. Iya, gitu. Betul. Nengok sili. Kembali sama ke orang tua ya, Mbak. Berjasa ya, istilah kasarnya. Kamu seperti ini karena berkat doa orang tua. Berkat apa ya, istilah kasarnya prihatinnya wong tua juga kan. Karena bagaimanapun juga orang tua juga pengen anaknya sukses, anaknya berhasil, hidup baik dan layak. Seperti itu. Ada nggak yang belum kamu berikan ke orang tua? Yang belum aku beri, aduh, aku nggak tahu deh. Mungkin sih aku yang paling aku miss ya. Maksudnya di saat aku udah begini tuh ya almarhum nenek aku udah nggak ada, terus almarhum bapak juga udah nggak ada. Itu sih yang tapi saya yakin mereka juga bisa melihat saya bisa berhasil seperti yang mereka harapkan gitu kan. Ya kalau sekarang kan tinggal ibu ya, ya sebisa mungkin. Toh sekarang ibu juga udah diikut ya, sama udah saya ini kan di Jakarta, jadi supaya lebih deket, supaya apa-apa gampang, kalau perlu apa, ibu maunya apa, lebih ini sih.
Gue mau naik haji lagi katanya, insya Allah. Ya mudah-mudahan lah habis pandemi ya. Udah dibuka. Di kemarin ngomong mau pengen haji lagi. Ya udah paling nggak umroh dulu deh, insya Allah kalau udah mulai dibuka kan. Ya. Itu sih. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Itu berapa bersaudara Mbak? Dua. Adikmu? Adik di Jawa, masih di Ngawi dia nggak mau Jakarta. Sangat cinta sama, soalnya mertuanya di sana. Oh, aku isi Mariabot. Iya. Nggak apa-apa itu pilihan. Pilihan. Itu kan kasih pilihan kan gitu. Ya bagaimana? Yang penting kamu bisa berbuat baik. Iya. Karena ya dia mau ketika kamu berbuat baik, sekiranya bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Insya Allah begitu, mudah-mudahan. Kalau suami Mbak? Suami alhamdulillah support. Awalnya enggak. Kan jujur ya. Teman-teman. Kalau dilihat aslinya teman-teman. Ini dari 4 bulan nih. Bahkan lebih loh Mbak. Kalau kayak sebelum pandemi kan. Mau ketemu Mas, reschedule. Gue setahun berapa kali ganti paspor. Susah banget teman-teman. Gila orang ini. Bahkan mungkin cycle kehidupan ini ya seperempatnya di udara kali ya. Iya sih, kalau dari Google ya one third udah mengelilingi. Catatannya Google ya tapi ya di awal sih ya pasti di awal sih dia sebenarnya sudah tahu, tapi namanya manusia kan ngomong ikhlas tapi tetap aja kan pada dasarnya kan pengennya kan ya selalu ada waktu buat dia gitu kan. Tapi kesini sih suamiku udah mulai ritmenya udah fully support, dan aku ngerasa juga setelah suami aku tuh kayak 100% mensupport, maksudnya kayak ridho kalau kita bilang, kalau bahasa ininya kan ridho banget, ikhlas banget sebenarnya. Itu aku ngerasa kayak bisnis aku tuh grow-nya cepet beneran deh. Waktu aku belum dapet kayak 100% bless-nya dia, itu tuh kan gak enak ya Mas, kayak ada sesuatu yang ngeganjel atau apa gitu. Tapi begitu dia maksudnya udah yang hati-hati ya, maksudnya kayak ya giving bless atau memberikan support 100%, itu bener-bener kayak kalau hujan tuh dicurahin gitu deh. Alhamdulillah rezeki beneran. Berkatnya mulai dibuka dari suami. Iya, makanya harus ngabdi sama suami beneran. harus minta izin sama suami itu. Kalau menurut aku izin suami ya orang tua iya, tapi kalau kita udah menikah itu suami ya mesti ridhonya suami itu harus dijaga banget. Karena kepala imam. Ya, kalau kita bilang saya imam ya keluarga. Walaupun kita bilang ini apa kan, kita berumah tangga itu kan rezekinya kan rezeki berdua. Walaupun mungkin yang sekarang kayaknya seolah saya yang banyak gitu. Padahal kan itu rezeki berdua, cuman lewatnya aja lewat saya sekarang. Jadi nggak boleh takabur juga bahwa ini rezeki saya. Jadi makanya pokoknya ridho suami deh udah gitu. Ya, makanya gue pokoknya teman-teman kalau dia lagi off udah ngiri pokoknya. Ngiri kenapa tuh? Lihat statusnya udah ngiri. Ya oke lah, itu harus mengapresiasi gue Mbak, aku setuju dengan apa yang kamu benar-benar meluangkan waktu off untuk berdua, istilahnya honeymoon yang kesekian dengan suamimu. Itu kamu pada dengan gue meja ini nggak ada yang perlu diirikan. Gue gila, bagaimana gue bisa mengapresiasi dirimu sendiri dengan gue seperempat hidupmu ini udara kan, lewat googling tadi mengelilingi dunia kan. Sepertiga dunia. Terus benar-benar membutuhkan quality time dengan suamimu. Iya benar sih. Sebenarnya bukan masalah kuantitas atau jumlah, tapi bagaimana kita dengan waktu yang sedikit tapi berkualitas. Percuma toh kayak misalkan seharian bersama tapi yang satu sibuk dengan handphonenya tapi nggak ada ngobrol. Tapi kayak misalkan 1 jam 2 jam kayak ngopi berdua, makan bareng berdua, atau pergi trekking ke gunung sebentar. Nggak cuman semalam nginep di tenda atau apa, itu kan ada intensitas buat kita yang atau kalau kita bilang intimasi yang bisa kita jalin dengan suami atau pasangan gitu sih. Ya itulah ketika kita benar-benar bisa ada waktu off, ya benar-benar memanfaatkan untuk quality time dengan suamimu. Ya. Sehingga akhirnya Mas Rio, oh iya aku ngerti.
Mungkin itu. Dia Makanya tetap intens support, ya, ya. dengan dirinya deh. Wah, dia tetap intens sama aku sebagai suami nih ya, itulah. Ya. Amin lah, mudah-mudahan selalu rukun ya Mbak ya. Amin. Ada nggak Mbak satu apa ya? Bukan motivasi ya. Bukan ada sesuatu yang perlu disampaikan lah ke teman-teman yang kadang-kala itu kita minder ya, jadi orang-orang anak-anak daerah ya. Anak daerah minder dengan wah Jakarta ketemunya wong sing kualitas berbeda gitu. Padahal orang daerah pun juga punya kualitas yang sama. Kalau aku sih pesannya jangan pernah minder sih, jangan pernah minder, tapi juga bekali diri dengan ilmu, bekali dengan niat baik. Pokoknya segala sesuatunya tuh niat baik aja dulu. Mau kerja juga niat baik, mau apapun niat baik. Kalau menurut saya kalau kita niatnya baik, masalah apapun itu pasti akan diselesaikan. Bisa kita atasi atau bisa masalahnya bisa diselesaikan gitu. Terus kalau untuk teman-teman yang dari daerah misalkan mau mencoba peruntungan ke Jakarta, jangan minder. Belum tentu loh, maksudnya yang nggak semuanya yang di kota itu maksudnya gini. Jangan berkecil hati lah. Intinya kita juga setara kok. Kita sejajar. Kita bisa duduk satu meja. Kita bisa duduk di satu tempat bersamaan. Ya yang penting sih itu sih ngupdate ilmu lah. Ilmu tuh kan banyak banget, luas banget ya. Nggak cuman ilmu menuntut ilmu di sekolah aja kan Mas, ya toh. Networking itu juga salah satu pentingnya kita bisa survive di ini sih. Nah ngomong mengupdate ilmu aku rasa sanggup ya. Terus terang. Kenapa? Belajarnya ganti, wis master. Dia pernah ngomong, Mas aku naik sekolah kedokteran, sekolah dari dokter piye. Kan waktu perjalanan dia, satu rumah sakit bisa kelingan nggak? Aku nyetir, Mas, aku sekolah dokter. Aku cuma jawabnya, memang gue opo. Sorry, ilmu dokter, kamu udah punya semua. Gitu loh. Ilmu dokter gue kabeh. Terus kan sekolah dokter main gawe opo? Kok cuma gue bangga-banggaan aja kan gitu. Ya buat apaan gitu loh. Dengan sekarang saya tetap sekolah mana ya, aku ya nggak sanggup. Oke Mbak, dari pesan-pesan buat teman-teman sebagai memberikan motivasi ya. Berarti jangan rasa minder. Jadi satu lagi, mesti tahu deh passion kita apa. Mengenal diri sendiri sih. Ya, mengenal diri sendiri. Maksudnya kalau bilang harus jadi sarjana ini sarjana itu, ya semua itu akademis proses kan. Tapi yang benar-benar yang kita cintai, yang benar-benar pekerjaan yang buat kamu kayak ngerasa gue tuh nggak kerja, gue ngerjain hobi gue gitu kan. Itu yang aku tuh ngerasa, makanya banyak yang orang yang bilang kan, kamu ngapain sih masih terbang loh? Saya bilang this my hobby, this is my passion gitu loh. Saya tidak pernah dari dulu saya tidak pernah yang kayak saya kerja ini dibayarnya segini, enggak. Yang penting adalah saya bekerja, apapun pekerjaan saya saat itu 100% saya kerjain gitu. Klien saya puas, pasien saya happy, ya kan? Kalau duit itu mah akan ngikutin, beneran akan ngikutin. Jadi kalau sampai sekarang masih ditanya kenapa saya masih terbang, udah settle company atau udah punya staff banyak, ini itu yang tinggal bisa di-assign. Ya saya bilang that is my life, this is my passion. Jadi saya pun kalau pas terbang saya nggak ngerasa saya kerja, saya ngerjain sesuatu yang memang saya suka, what I love the most. Iya, terus akhirnya outfit neng Facebook, akhirnya neng di Korea, Jepang, Darwin, tadi di Dubai. Kemarin ya? Ya kemarin pas kita Dubai. ketemu di airport wih. Ya, berangkat ke Dubai. Terakhir ya Darwin ke Dubai. Ke Darwin dulu baru ke Dubai. Oh, 12 jam. Jadi kita ketemu, aku landing, ngurusi pasienmu juga kan? Pasien project kita. Pasien kita, dari Singapura ya? Dari Singapura. Terus ini, Mas, bentar lagi aku nyampe. Aku lihat satu pesawat di ujung.
aku ngerti pesawat ini. Siapa yang berangkat kan gitu kan. Ternyata gini. Oh, dirimu nggak ya waktu itu kalau ngerti, aku yang pakai itu, mau berangkat. Pesawat temennya juga, teman kita juga kan gitu. Ngapain? Terus aku tanya, itu pesawat itu mau ke Darwin, lagi nunggu tim medisnya. Siapa? Tak pikir kamu itu mau jemput pas keluarga pas itu nggak tahu aja kamu hello terus main celak di pesawat itu. Mau ngedan ya. Iya, 1 hari 2 case itu. Pas banget, makanya gue kaget. Hah, landing bareng? Jam berapa take off? Iya, take off. Ini bentar lagi take off. Yang satu juga report, take off already. Walah, itu barengan lah. Iya. Makanya itu ya. Thank you loh Mbak Wi. Sama-sama. Sukses selalu. Sama-sama Mas Ambar. Berkat, saluran berkat buat teman-teman semuanya. Amin. Dan tetap tambah bahagia sama Mas Rio. Amin. Jangan lupa tetap eksis di status. Makasih juga Mas Ambar, udah kasih waktu, udah jadi temen, udah jadi kayak saudara, walaupun kenal ya mungkin sekitar 5 tahunan ya, Mas ya, 5 tahunan tapi intens dan ibaratnya kalau kita intensitas sih mungkin nggak terlalu maksudnya nggak tiap every now and then mau ini aja janjiannya susah banget gitu. Tapi dekat lah. Ya, gitu. tapi kita komunikasi. Tetap komunikasi. Kadang-kadang diskusi bareng. Yes, walaupun nggak face to face. Ya. Pokoknya thank you lah Mas Ambar, ini salah satu orang yang punya andil besar juga saya bisa seperti ini. Mbak Dian, thank you ya, suaminya. Ya, dipinjamkan untuk pekerjaan, digangguin, bangun tidur. Ini nggak masalah, memang kerjaan kita kan seperti itu ya Mbak. Tapi ya, aku bersyukur bisa kenal karena Mbak Wiwi. Aku juga banyak belajar dan kekagumanku itu ternyata kowe bisa memberikan inspirasi gitu loh. Buat aku dewi ya. Mudah-mudahan. Ya kan seperti itu buat aku dewi. Ya itu tadi yang selalu tak ulang-ulang, semua tak ceritakan. Di Jakarta ada 2 wanita ini, wanita hebat aku bilang gitu. Ya salah satunya Mbak Wiwi ini kan gitu. Semua tak ceritakan ke beberapa teman-teman. Tetapi ya sampai sudah menjadi inspirasi minimal buat aku. Bukan dan buat teman-teman yang pada nonton di YouTube channelku dan bisa memberikan semangat juga. Makasih Mbak Wiwi. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi nanti di perjalanan saya dan di YouTube saya dengan Ambar Kurniawan di It's My Journey. Terima kasih. Dan